Saya tidak membicarakan Hindu, Buddha, dan yang lain ya. Karena itu agama yang tidak mengajak orang untuk masuk agama mereka. Kenapa saya ngomongin Kristen? Kenapa saya dan teman-teman ngomong ini selalu Kristen? Karena Kristen yang selalu mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Kita sering mendengar Menurut rencana ya 2035 nanti umat Islam meningkat dalam kebodohan, meningkat dalam pengerusakan, meningkat dalam kekacauan mental para pengikutnya. Lebih-lebih lo apa ya, kristenisasi ya Pak ya. Saya tidak membicarakan. lo bilang kristenisasi, memang masih bertambah dengan aksi sebagian kelompok yang memperkenalkan agamanya dengan aksi kekerasan, intoleransi, terorisme, menjadi penyebab berkurangnya umat Islam di dunia termasuk di Indonesia. Islamofobia itu menakutkan. Kenapa agama kok makin menakutkan? Muncul di mana-mana, di barat atau bahkan di negara-negara timur, di Timur Tengah, kental dengan warna keislamannya. Ini sebagai akibat dari aksi kekerasan dan teror yang mereka lakukan selalu, sering, terus-menerus dalam nama Islam. Hingga agama yang dibawa Mr. M itu akhirnya diidentikan dengan kekerasan dan teror. Islam jadi agama yang ditakuti, bahkan dibenci. Bahkan umat Islam sendiri rame-rame meninggalkan agama yang telah turun-temurun dianutnya hanya demi alasan keamanan dan mencari suaka. Jadi si mu'alaf ini cari suaka di Islam, pembenaran, sehingga ngomongnya berusaha membenarkan dirinya dan membenarkan agamanya dan membenarkan data-data serta ajaran-ajaran. Populasi umat pun terancam akan berkurang nanti. Di Indonesia catatan masa lalu yang tak terbantahkan tentang jumlah umat Islam itu mayoritas, bahkan Bumi Nusantara ini diakui sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia setelah Pakistan. Bisa jadi akan menjadi sejarah karena statistik mengungkap fakta tentang angka pertumbuhan umat Islam Indonesia kalah dibandingkan dengan pemeluk Kristen yang bertambah. Untuk ke depan, saudara-saudara apologet Kristen ini akan pasti memenangkan perjuangan karena muncul banyak sekali para apologet Kristen masih muda, masih semangat, cerdas, dan mampu mengendalikan Muslim yang masuk ke komal-komal mereka, masuk dalam komen-komen Facebook mereka. Setuju atau tidak? Marilah kita ungkap beberapa data yang mendukung statistik itu. Mulai dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Dim Samsuddin bulan April, mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu menunjuk angka statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia pada sensus 90 jumlahnya bertambah jadi 87%. Angka ini kemudian meningkat 88,2% pada sensus penduduk 2000. Terus kacau semua. Data yang diungkapkan oleh Badan Statistik Nasional itu tidak bisa dipercaya, bohong semua. Ini data Indonesia ini nggak bisa dipegang sampai kapanpun. Sejak saya kecil, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat pusat, Badan Statistik Nasional itu tidak bisa menunjuk angka yang tepat dan benar selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka takut data itu. Pimpinan
NU atau mana saja, silakan ngomong. Tetapi kenyataan fakta sejarah ya yang memprihatinkan, angka pertumbuhan tahunan umat hanya 1,2%, sementara Kristen 2 kali lipatnya, yaitu 2,4% per tahun. Bila diturunkan lagi ke tingkat provinsi akan lebih memprihatinkan lagi, bahwa menyebutkan pertumbuhan Kristen terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 8% per tahun. Tambah terus itu di Riau. Di bawahnya adalah ada 3 provinsi yang angka pertumbuhan Kristennya mencapai 7%. Ketiganya adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, dan daerah istimewa Jogja. Itu termasuk tinggi kenaikan jumlah persentase Kristen di sana. Baguslah. Memang itu yang saya inginkan. Sehingga nanti kalau begitu 2035 50-50. 50% Muslim, 50% Kristen. Terserah kamu ya, pimpinan lembaga pencatat indeks dan sensus penduduk nasional, silakan lu catat kayak apa saja. Bagi kami tidak perlu. Yang kami perlu bahwa dengan banyaknya Muslim itu akan mengacaukan bangsa Indonesia. Dengan banyaknya Muslim akan membuat NKRI berantakan, roboh, karena agamanya itu selalu ngacau. Agama pengacau, agama yang mengajarkan kekerasan. Makanya saya minta Quran itu jangan diajarkan lagi, Pak Menteri Agama. Ya, jangan diajarkan lagi kitab suci itu. Ajarkan saja agama Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. 3, Indonesia bersatu padu, yaitu provinsi seluruh Indonesia bersatu dalam apa itu. Jawa Barat di wilayah Sukabumi, Cianjur, bagian selatan, mereka terus bergerak, maju terus saudara-saudaraku, para penginjil, para pemberita firman Tuhan, dan jangan takut karena Tuhan Yesus sedang menantimu dengan surga. Siapapun yang memberitakan Injil, dia pasti dapat surga, kenikmatan yang luar biasa. Nah, pesatnya pertumbuhan umat Kristen itu di Indonesia masih dari 90%, maka tahun 2000 meningkat, kemudian tahun 2020 meningkat, 2010 menjadi 8,1% di Indonesia, dan pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis seperti datanya berdasarkan hasil riset Yayasan Al-Athar Al-Islam Magelang. Dan dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 19 sampai 2000 Kristen dan Katolik di Jateng telah meningkat 1,5%. Meningkat terus. Sedangkan Islam makin menurun. Rasain lo. Makanya jangan dirusak gereja-gereja itu. Atau gini, saudara-saudara, pendeta-pendeta nggak usah membangun gereja, nanti ibadah aja di rumah-rumah saja, ya. Jadi gereja rumah saja, ya nyanyi diam-diam aja sambil kumur-kumur aja nyanyinya. Nah, targetnya itu imam-imam masjid di seluruh Indonesia itu pengaruhin
Janganlah datang ke masjid capek 5 kali sehari itu. Nggak kuat. Jadi begitu ngomongnya. Jadi kalau imam-imam masjidnya itu sudah terima Yesus Kristus, maka masjidnya milik kita, jadi gereja. Karena mereka nggak kuat mengikuti ajaran Islam itu. Gue sudah bilang dari sekarang ini, jangan ada lagi membangun gereja baru. Tugas kita bersama ini menjadi saksi Kristus di tengah muslim itu. Kalau mereka sakit, datang doa, bawa oleh-oleh. Karena muslim itu kalau saudaranya, temannya sakit, itu nggak dibawa apa-apa tuh. Nah, budaya kita itu bawa buah tangan ke tempat orang sakit dan doakan. Doakan gitu. Saya doa ya. Nggak usah diomongin juga. Nggak usah lo ngomong, nanti saya berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami dalam nama Tuhan kami ya. Gitu. Ya doa begitu saja. Nanti sembuh. Tuhan Yesus itu mendengar itu semua doa kita itu. Nah ini pentingnya. Jadi dari laporan riset, dokumentasi penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia dari tahun 80-an sampai tahun 1990-an itu 4,5%. Naik terus. Tetapi dengan kecanggihan 2024 ini menurun drastis umat Islam. Dan inilah yang membuat marah mereka itu. Ini saja saudara-saudara agar menjadi perhatian kita semua, bergembira untuk memberitakan Injil, selalu bergembira dan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.